Keberadaan jalan sangat penting bagi manusia, karena selain memudahkan dalam mobilitas, jalan juga berpengaruh terhadap kelancaran perekonomian. Ya, begitulah kondisi jalan nasional saat ini. Apa jadinya jika jalan yang ada di Indonesia bertransformasi menjadi sustainable road? Sustainable road adalah sebuah gagasan untuk meningkatkan value added dari jalan pada saat ini. Kontur jalan pegunungan yang berkelok cocok untuk dipasang safety band pool untuk memonitor lalu lintas kendaraan pada kedua ujung tikungan dengan sistem nirkabel dan radar. Sebuah konsep self-healing road dengan menambahkan jamur Trichoderma raceyi pada adonan beton dapat menghemat biaya perbaikan jalan loh. Konsep electric charging lanes membuat kendaraan listrik dapat mengisi daya sendiri di jalan raya. Smart pavement, jalan yang satu ini mampu mendeteksi posisi kendaraan, kondisi lalu lintas secara otomatis. Solar panel di jalan raya. Gagasan ini mampu menghemat biaya dalam pemasangan solar PV. Piezoelectric road, sebuah konsep mengubah energi mekanik tekan dari berat kendaraan yang melintas menjadi listrik. Turbin Savonius di jalan raya ini mampu mengkonversi angin menjadi listrik. Terobosan dan kerjasama antar lembaga di bidang energi dan infrastruktur akan memudahkan dalam implementasi sustainable road. Mari kita sukseskan. Saya Dimas, muda berdaya, muda berkarya. Diduga akibat tidak kuat menahan beban setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang selama seharian, atap 3 ruangan kelas SD Negeri 1 Sukadana Kabupaten Ciamis yang terbuat dari baja ringan Jumat petang ambruk. Halo, dengan Fitur Anggraini akan mempresentasikan inovasi tentang infrastruktur. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam jalur Ring of Fire. Oleh karena itu, sering terjadi bencana gempa bumi, sehingga bangunan harus dirancang tahan terhadap gempa bumi. Saat ini, sektor konstruksi di Indonesia sedang gencar-gencarnya mengedepankan konsep green building. Dan sebagai lembaga yang bergerak di bidang lingkungan, Green Building Council Indonesia telah mengeluarkan tolak ukur bangunan hijau yaitu Green Sheet, terdiri dari 6 aspek, salah satunya adalah material. Penggunaan material diusahakan dari barang bekas ataupun sampah yang bisa didaur ulang. Berdasarkan riset Pusat Penelitian Oceanografi, terdapat 59% sampah plastik yaitu styrofoam yang memiliki berat jenis relatif ringan. Mengingat sifat bangunan tahan gempa ringan, maka styrofoam memiliki peluang yang sangat besar dalam hal ini. Styrofoam merupakan
plastik berbahan dasar polisterin, yang mana dalam dunia konstruksi, polisterin merupakan bahan baku untuk M-System. M-System merupakan panel-panel yang terbuat dari polisterin dan juga wire mesh yang dilapisi oleh plasteran beton. Biasanya dipasang pada elemen dinding, plat lantai, dan juga atap. Selain itu terdapat juga base isolation system, yang mana konsepnya adalah memisahkan struktur atas dan struktur bawah. Terdiri dari dua, yaitu karet dan juga lempengan baja. Karet berfungsi sebagai peredam gempa, sedangkan lempengan baja berfungsi sebagai penambah kekakuan pada karet itu sendiri. Sehingga penyatuan konsep antara M-System sebagai material ringan dan juga base isolation system sebagai peredam gempa diharapkan menghasilkan suatu struktur bangunan yang bersifat ductile, ringan, dan juga tahan terhadap gempa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Fatina VI dari Universitas BGRI Ronggolawe Tuban. Di sini saya akan memaparkan hasil esai saya, yaitu tentang pembuatan sumur resapan air model Sigma Tank sebagai upaya pendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Perlu kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia tengah menggalakkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, di mana nantinya pembangunan ini perlu lahan yang cukup luas karena jaringan jalan tolnya itu mencapai sepanjang 2.974 km, di mana lahan yang luas inilah yang nantinya akan menyebabkan kemampuan penurunan resapan air hujan, di mana nantinya akan sangat berpotensi untuk menyebabkan bencana banjir pada daerah Sumatera dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, maka pembuatan sumur resapan air model Sigma Tank sangat cocok guna mengurangi permasalahan lingkungan yang timbul akibat pembangunan jalan tol Trans Sumatera nantinya. Sumur resapan model Sigma Tank merupakan bor teknologi yang bahannya sebagian besar dari plastik daur ulang. Sumur resapan ini nantinya akan terasa lebih ringan, kuat, dan mudah untuk dipasang. Pembuatan sumur resapan air model Sigma Tank ini sangatlah bermanfaat untuk mengurangi limpasan permukaan di daerah Sumatera yang rawan terkena bencana banjir, karena Sigma Tank ini bisa mengalirkan air hujan untuk masuk ke dalam sumur resapan sehingga air bisa cepat meresap ke dalam tanah. Dengan menerapkan pembuatan sumur resapan air model Sigma Tank ini secara menyeluruh, mungkin bisa menjadi awal menyelesaikan bencana banjir di daerah Sumatera. Ide semacam inilah harus dikembangkan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya agar juga bisa mendukung kelancaran pembangunan jalan tol Trans Sumatera ke depannya nanti untuk negara Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiramanavi Kisandoko. Saya berasal dari kota Surakarta. Saat ini, saya sedang menempuh program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan ide saya terkait sungai layang buatan berbahan beton. Pada revolusi 4.0 ini, kita dihadapkan berbagai permasalahan lingkungan seperti climate change, pengelolaan sampah, daerah resapan air. Dari berbagai permasalahan ini, menyebabkan satu bencana alam yang terjadi pada setiap tahun, yaitu banjir. Pengertian banjir berdasarkan SKSMI-NF 18/1989 dalam Sparta 2004 bahwa banjir adalah terdapat beberapa titik banjir dari daerah aliran sungai seperti pintu air sungai, tanggul sungai, drainase. Hal ini penyebab utamanya berdasarkan karena ketidakmampuan gas dalam menampung kapasitas debit air. Menanggulangi masalah tersebut, saya memiliki ide dengan dibangunnya di atas daerah das sebuah konsep dengan sungai layang buatan berbahan beton. Pada bagian hulu sungai layang memiliki penyangga berbentuk balok ke atas, dimulai dengan awal ketinggian paling tinggi, kemudian menurun hingga terendah sehingga membentuk kemiringan yang membuat air mengalir. Untuk bentuk aliran sungai layang berbentuk setengah lingkaran dengan menghadap ke atas. Kemudian terdapat seperti kanopi miring yang melebar ke samping dengan mengarah ke atas untuk menambah daya arus sungai ketika hujan deras. Terdapat 3 kategori untuk pengklasifikasian sungai layang sesuai lokasinya, yaitu ukuran besar seperti tanggul air sungai Citarum Hilir, sedang seperti pintu air sungai Manggarai, dan kecil seperti drainase-drainase kota. Berikut rincian ukuran dari 3 kategori tersebut. Selain itu, pada ujung atas bagian balok terdapat generator sebagai penghasil listrik dengan memanfaatkan arus air. Terakhir, ketika musim hujan dengan intensitas tinggi datang, pengambilan sampah pada daerah air pintu sungai bisa diambil dengan lebih mudah karena air hujan terhalangi oleh sungai layang. Namun, ketika musim kemarau datang, sungai layang akan tetap bisa berfungsi dengan mengalirkan air sungai melalui pompa air banjir ke bagian hulu sungai layang buatan dari air sungai. Jadi, ada 3 manfaat dalam sungai layang buatan beton ini. Pertama, sebagai peningkatan daya tampung air sungai. 2, sebagai pengambilan sampah ketika hujan datang. 3, sebagai penghasil listrik melalui arus sungai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian. Hai, nama aku Putri Dayani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina jurusan Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah
esai yang berjudul Pembangunan Infrastruktur sebagai Roda Penggerak Perekonomian Indonesia. Tantangan perekonomian Indonesia adalah bagaimana mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mewujudkan target Indonesia Maju tahun 2045. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5 tahun ke belakang yang masih stuck 5% karena distribusi dan aktivitas perekonomian yang belum bersifat inklusif. Inklusivitas dan aktivitas perekonomian hanya dapat dimungkinkan jika terdapat infrastruktur yang memadai. Faktanya, penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek mulai dari penyiapan sampai implementasi. Seperti yang pertama, tidak adanya champion dalam pengambilan keputusan akhir atas isu strategis. Yang kedua, rendahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Yang ketiga, tertundanya proyek karena lamanya pengadaan tanah. Yang keempat, tidak adanya dukungan fiskal dan pengalokasian risiko yang tepat antara pemerintah dan badan usaha. Yang kelima, keterbatasan cakupan penjaminan pemerintah. Sehingga masalah yang dapat ditarik penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan ketersediaan infrastruktur hari ini. Dengan ketidakseimbangan tersebut, perusahaan BUMN diberikan tanggung jawab untuk mengejar target dan merealisasikan pembangunan infrastruktur. Dari sisi kinerja ini menghasilkan BUMN untuk memiliki sumber pembiayaan yang tinggi, sehingga BUMN berhutang, di mana hutang BUMN mencapai 1.682 triliun pada September 2020. Hutang yang semakin besar, maka akan berpotensi perusahaan mengalami resiko financial distress. Berdasarkan perhitungan Accountant Score, perusahaan BUMN Adikarya memiliki skor 1,57 yang berarti perusahaan ini berada di kondisi financial distress. Begitupun perusahaan Lovista, Wika, dan Utama Karya yang memiliki skor kurang dari 1,81 yang berarti perusahaan ini berada di kondisi financial distress. Namun berbeda dengan perusahaan PP yang memiliki skor 2,16 yang berada di kondisi gray zone. Sehingga untuk mencegah financial distress yang berpotensi besar menyebabkan kebangkrutan, harus ada strategi jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, peningkatan penjualan dengan swasta menjadi pilihan yang sangat baik tentunya. Sedangkan dari sisi jangka pendek terdapat dua strategi. Strategi pertama, melakukan penjualan aset yang dipandang kurang liquid dalam jangka pendek untuk membantu meningkatkan cash flow. Strategi kedua, melakukan diversifikasi usaha. Pembangunan infrastruktur yang memadai sebagaimana tercantum dalam SDGs 2030 menjadi salah satu faktor penting demi kemajuan suatu negara. Sejak dulu, nenek moyang bangsa kita telah memiliki upaya pembangunan infrastruktur yang fungsional dan harmonis, yaitu arsitektur tradisional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi berdasarkan letak geografisnya. Di tahun 2021 saja, telah terjadi lebih dari 200 bencana alam di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur bangunan. Para peneliti mengemukakan bahwa arsitektur tradisional berdasar pada pengalaman empiris dan telah memperhitungkan potensi bencana alam sebagai dasar pembangunannya. Namun, seiring perkembangan zaman, identitas arsitektur tradisional di Nusantara semakin tergeser, dan masyarakat lebih menggunakannya untuk kepentingan estetik semata. Sehingga diperlukan adanya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya arsitektur tradisional untuk mitigasi bencana alam. Untuk itu, saya menggagas program Arti Nusantara. Program ini melibatkan pemerintah sebagai fasilitator untuk pembuatan media edukasi, lembaga swadaya masyarakat sebagai inisiator untuk mensosialisasikan program, serta masyarakat sebagai eksekutor. Melalui program ini, kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh bencana alam dapat diminimalisir dengan cara yang smart dan arif. Selain itu, mendukung pelestarian budaya arsitektur tradisional Nusantara, serta Indonesia dapat menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang mandiri dan khas. Pelestarian budaya bukan hanya sekedar mengenang, tetapi juga menggunakan kebudayaan itu sendiri dalam menjalani kehidupan. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, infrastruktur memiliki arti tersendiri, yaitu merupakan aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tidak ada cukup banyak jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan yang menjadi pusat ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan, tidak jarang, kualitas infrastruktur yang sudah ada tidak memadai. Namun, pengembangan infrastruktur Indonesia, baik secara lunak maupun keras, bukanlah tugas yang mudah. Perlu adanya kerja keras dan kerjasama semua pihak.
Jika pemerintah lebih memperhatikan energi baru terbarukan yang dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan, itu akan mengurangi ketergantungan negara pada fosil, mendukung stabilitas ekonomi nasional, mengurangi risiko dampak volatilitas harga bahan bakar global, mengurangi defisit neraca perdagangan nasional, meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan, dan memungkinkan Indonesia untuk memenuhi komitmen mitigasi perubahan iklim di bawah Paris Agreement. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan infrastruktur dengan memanfaatkan energi terbarukan. Sumber energi terbarukan di Indonesia bisa dikategorikan ke dalam 6 klaster, yaitu panas bumi, air, angin, bioenergi, matahari, dan laut. Bila seluruh potensi sumber energi terbarukan bisa dimanfaatkan dengan baik, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan energi secara maksimal guna mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Di sini saya akan membahas infrastruktur dan aktivitas ekonomi seperti membayar pajak dan investasi adalah simbiosis mutualisme. Infrastruktur menjadi tolak ukur dan one-click solution untuk kemajuan negara. Yang akan saya jawab di sini adalah mengapa kemajuan negara memiliki ikatan erat dengan kemajuan infrastruktur. Apa peran penting pajak dan investasi dalam infrastruktur? Mengapa disebut simbiosis mutualisme? Bagaimana regulasi yang tepat untuk perusahaan memperoleh dana dari investor? Dan mengapa ada hubungan timbal balik antara masyarakat, pemerintah, dan juga perusahaan? Manfaat teoritis penulisan adalah mengedukasi masyarakat pentingnya infrastruktur untuk negara dan pentingnya membayar pajak untuk negara, mengajak masyarakat menjadi investor domestik di perusahaan konstruksi, dan memberikan saran kepada perusahaan konstruksi agar terciptanya multiplier efek dan keadilan sosial. Singapura adalah salah satu contoh negara yang fokus dengan peningkatan infrastruktur untuk mengatasi kelemahan dalam bidang sumber daya alam. Maka fasilitas untuk pembuatan pembangkit listrik, pembuatan jalan maupun jalan tol harus dilakukan di beberapa pulau Indonesia. Jika infrastruktur berjalan dengan baik, ekonomi Indonesia berjalan baik pula. Negara butuh memeratakan pembangunan agar terciptanya multiplier efek dan keadilan sosial. Dan perpajakan sangat penting karena sekitar 83% APBN pada tahun 2017 menjadi penopang utama dalam pembangunan infrastruktur. Jika tidak ada dana dari pajak, tidak akan ada pendapatan dan pengeluaran negara. Walaupun ada pengeluaran negara, dana tersebut dari hutang negara. Bila hutang negara membengkak, rakyat yang akan menjadi dampak. Investasi bertujuan untuk memberikan dana pada perusahaan. Perusahaan dapat tumbuh dan mampu memberikan pajak yang besar kepada pemerintah. Hal inilah yang dapat menjalankan roda perekonomian negara dan negara dapat melakukan pembangunan infrastruktur. Ada hubungan timbal balik dan modal bergulir antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dalam menjalankan roda perekonomian akan menjadi peluang untuk penambahan sumber daya secara terbuka. Perusahaan dapat memperoleh dana dari seorang investor domestik. Investor domestik adalah peluang terbesar untuk membantu perekonomian negara dalam jangka panjang, karena keuntungan tersebut akan mengalir balik di negara asal investor tersebut, sedangkan investor luar untuk membantu perekonomian negara dalam jangka menengah. Berikut hasil survei dan saran. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai pembangunan. Namun, ketimpangan masih saja terjadi terutama pada kawasan tertinggal, terpencil, dan terdepan. Aksesibilitas yang sulit dan pembangunan wilayah yang rendah menjadi alasan pemerintah menaruh perhatian khusus pada kawasan 3T. Pada tahun 2014, inovasi konstruksi jembatan sebagai sarana mobilitas masyarakat desa mulai dikembangkan dengan nama Judesa. Namun, permasalahan masih saja muncul. Sulitnya akses menuju lokasi pembangunan menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya dan waktu pembangunan yang lama. Inovasi pembangunan infrastruktur jembatan akan terus diperbarui sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pada era revolusi industri 4.0, di mana terjadinya perpaduan teknologi tanpa batas, menjadikan digitalisasi mampu membantu proses pembangunan infrastruktur jembatan Judesa. Dengan menggunakan mesin pencetak 3 dimensi atau printer MX 3D, pencetakan material baja sebagai bahan baku pembuatan Judesa dapat dilakukan tanpa perlu struktur pendukung. Biaya dan sampah proyek juga diperkirakan dapat turun hingga 60%, serta waktu pengerjaan yang cepat. Namun, perlu dilakukannya kajian mendalam jika teknologi ini akan dikembangkan secara nyata di Indonesia. Sehingga, inovasi pencetakan 3 dimensi digital ini mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur jembatan pada kawasan 3T secara tepat dan efisien.